Saya Susi, seorang praktisi PRB pengurangan risiko bencana. Saat ini saya bekerja secara independen. Proyek film dokumenter ini adalah hasil kerja bersama dengan para peneliti, jurnalis, dan praktisi bencana. Pak Dani, banyak kejadian-kejadian belakangan gempa yang memicu tsunami. Untuk kasus Mentawai setelah 2010, apa ancaman berikutnya untuk Mentawai? Dari rentetan gempa 2004 itu dari utara ke selatan, Aceh, Nias, kemudian saya bilang loncat gitu ya ke Bengkulu, itu melewati Siberut yang notabene kita bilang ini adalah satu wilayah yang sudah banyak mengeluarkan energi sebelum 2004 malah, yang sampai sekarang dia masih tidak keluar, masih terekat begitu ya. Jadi dilewat, jadi itu misterinya Siberut. ...50 meter tempat istri jatuh, itu tsunami sudah datang. Pas sempat saya membelakang itu saya lihat gelombang itu. Memang tinggi lah, sudah sekitar 6 meter lah gelombang pertama itu. Gelombang pertama 6 Iya, meter. 6 meter. Dan istri Sudah terbawa, sudah tidak jelas kemana. Hanya masih berusaha untuk lari. masih ya berusaha, tapi tidak menoleh. Pada saat menoleh itu gelombang sudah dekat. Dan yang lebih mengerikannya lagi ya itu sudah dia loncat 2007 ke selatan, kemudian 2010 pun si raksasa yang di bawah Pulau Siberut dan Sipora itu yang sekarang masih tersimpan itu masih kuat di situ bercokol. Jadi kalau kita petakan kejadian gempa tuh, si gempa-gempa besar tuh mengelilingi si tumornya Mentawai itu, tumor gempa di Mentawai itu sampai sekarang. Jadi tekanan akibat penunjaman lempeng itu sekarang masih tersimpan di bawah Pulau Siberut dan Sipora terutama, dan kita hitung itu kekuatannya bisa mencapai 8,8 skala Richter. Gelombang kedua semakin tinggi. Gelombang kedua kira-kira berapa tingginya Pak? Makanya waktu diukur kemarin hampir 12 meter kalau di sini. Berarti hampir 2 kali lipat dari gelombang pertama. Iya, lebih besar gelombang kedua gelombangnya. Kasus tsunami Mentawai 2010 sangat menarik karena banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Sebagian besar masyarakat pada saat itu tidak mengira bahwa guncangan gempa yang mereka rasakan dapat membangkitkan tsunami, karena mereka merujuk dari materi pembelajaran tsunami Aceh 2004 yang mereka dapatkan dari sosialisasi. 2010 itu dia pernah terjadi di Semelu di sini. Kemudian dia terjadi 2010 di bagiannya Pagai Selatan begitu. Sehingga kita tahu di sini Pak. Pada saat itu kami mendiskusikan dengan para ahli tentang ancaman tsunami di Mentawai. Para ahli mengatakan bahwa akan ada ancaman gempa yang lebih besar dari kejadian 2010. Itu dikarenakan ada pertumbukan lempeng atau subduksi, atau yang sering didengar oleh masyarakat dengan istilah megatrust. Energi itu tersimpan, terkunci selama ratusan tahun, dan dikhawatirkan jika energi itu lepas, maka akan mampu membangkitkan energi yang sangat besar, baik gempa maupun tsunami-nya. Kalau gempa dengan skala magnitudo 7 misalnya biasanya tidak lebih dari 1 menit. Jadi kalau orang begitu besarnya itu, kalau punya jam langsung dihitung aja. Jadi kalau 1 menit kok masih ini, kita udah mulai awas nih ya. Nah, kalau 2 menit dia masih belum berhenti, itu harus sudah langsung evakuasi karena itu berarti skalanya udah lebih dari 8. Jadi sebetulnya tanpa ada tsunami early warning system pun, kalau masyarakat tahu karakter itu harusnya udah bisa melakukan evakuasi.
Perjalanan pertama kami mendatangi Desa Saibi di Kecamatan Siberut Tengah. Ya, tahu Pak, meja burung mandai. Burung mandai sate. Sebagian besar warga sudah menyiapkan pondok pengungsian di atas bukit. Dan di sana juga ada alat penelitian GPS. Dan di Kepulauan Mentawai sudah ada tersebar 20 stasiun GPS. Yang sebagian besar warga masih keliru memahami fungsi GPS. Alat ini tidak bisa mengeluarkan bunyi. Tidak mengeluarkan bunyi karena dia tidak punya speaker. Tidak punya speaker, kemudian dia bukan sirine. Jadi alat ini adalah GPS. Kalau ini semuanya dibuka, itu hanya alat elektronik yang biasa seperti kita punya mobil telepon yang punya GPS yang bisa menentukan di mana posisi arah, atau ada GPS tangan biasa, hanya ini lebih kompleks. Pada saat terjadi gempa pun dia tidak mengetahui apakah terjadi gempa sekarang di dalam 5 menit, tetapi ketika terjadi gempa dia akan mencatat atau merekam data atas proses pergerakan lempeng bumi ini. Alat ini tidak mempunyai hubungan dengan sirine yang dibangun oleh BNPB atau BPBD ditempatkan di satu posisi. Ini alat untuk mengukur pergerakan lempeng bumi. Dan sementara alat yang dipasang di sana yang memberi suara untuk melakukan evakuasi punya fungsi yang berbeda dengan alat. Jadi alat ini hanya untuk melakukan penelitian. Inisiatif warga Saibi yang kami temukan, di sana ada sebagian warga yang telah menyiapkan pondok pengungsian dengan memanfaatkan pondok ladang yang berada di atas bukit sebagai antisipasi ancaman tsunami. Bahkan ada juga warga yang memutuskan untuk pindah dan menetap tinggal di atas bukit. Kasih beras Pak Bu. Berapa? 2 kilo. Kasih gula. Berapa kilo? Setengah aja. Setengah kilo. Berasnya untuk apa dibawa ke atas? Kan rumah ada di sini. Nah, untuk persiapan kan kita di sini kan rawan gempa. Jadi kalau ada gempa kan sudah siap kita. Stok makanan kita sudah siap. Ada 3 orang, 2 orang. Oke, lantai kalau itu. 2000 lah. Juga awak tuamu banyak juga. Tahun berapa pondok ini, Pak? Dibangunnya tahun 2007. 2007. Ya. Ladang Bapak di mana? Ini. Oh, Batas. Ya, cuma ada batasannya juga. Orang lain di sebelah, orang lain juga di sebelah. Jadi gempa kemarin Bapak mengungsi di sini? Ya, tetap. Kalau kita memang antisipasi kita dulu waktu kejadian gempa Aceh itu 2004, ya terpikirkan kita bangun pondok lah di atas. Jadi sejak gempa Aceh 2004 Iya. ini dibangun? Enggak, 2007. 2007. Ya. Oke, saya buka. Iya, kita mau lihat juga Pak. Iya. Sisinya. Oke. Ini dia pondoknya Pak ya. Iya. Ada berapa keluarga di sini Pak yang? Cuman kita sekeluarga aja. Berapa anggotanya Pak? 3 orang. 3 orang.
Kemudian ada juga tetangga kita yang masuk, karena tidak ada tempat juga mereka bisa masuk ke sini. Jadi gempa tanggal 2 Maret itu mengungsi di sini, Bapak? Iya, ya mengungsi di sini. Berapa banyak orang yang tinggal yang mengungsi di tempat Bapak ini? Sekitar sini ada puluhan lebih lah. Ada beberapa ada di luar juga yang tidur di luar. Tidurnya Ya, di luar? Iya, ada di atas. Oh, di atas ada juga? Nah, boleh. Itu Oh, ini naik ke atas ini. Jadi kamarnya di atas? Iya, ini kelambunya. Ini tempat tidur kita di sini. Ini kelambu, ada tikar. Nah, di sini tempat tidur semua. Berapa banyak liter Bapak punya stok minyak untuk 3 liter. 3 liter Iya. untuk berapa lama, Pak? Cukup 2 minggu itu. 2 Jadi minggu. kalau Bapak ke pondok terus dipakai minyaknya itu Iya. untuk 3 minggu. 3 minggu. Iya. Apalagi Pak yang Ada beras dan gula stok kita disimpan di lemari. Iya. Ini lemari Bapak buat ya? Iya. Kenapa dibuatnya menempel di dinding, Pak? Tidak ditempel di lantai. Antisipasi kita itu kalau terjadi gempa kan tidak jatuh dia. Oh. Jadi tetap Jadi dia menempel dia. Nah, Kalau bahan makanan yang ada ditaruh di mana, Pak? di sini. Oh, di sini. Kalau agak banyak di sini kita taruh stok kita. Oh, apa aja Pak isi di sini, Pak? Oh, ada tikar, ada bantal di dalam, Bantal. ada piring, Oh, piring. gelas dan lain-lain. Ada kuali juga ada di Oh, dalam. jadi alat masak. Masak lengkap di juga sana, di iya. sini ya? Kunci juga ya. Iya. Ada tempat. Berapa anggota keluarga yang tinggal di pondok ini? Kita ada 2 keluarga, 2 keluarga. ya, sama orang tua kami kita sendiri sama keluarga kita. Berapa orang tuh? Berarti 4. Mm. Oh, di sini waktu itu mengungsi ya? Iya, di sini kita waktu mengungsi 2 Maret itu, jadi istilahnya yang sisa-sisa yang waktu kemarin tanggal 2 Maret itu di sini tempat apa kita? Tempat pondok kita untuk mengungsi. Berarti ini ada alat makan, Iya. periuk. Sama sama kelambu, sama tikar untuk tempat tidur kita di sini. Di dalam tas ada juga untuk ganti pakaian, nah, untuk serap kalau mungkinnya sudah basah baju kita kan ada untuk serap kita. Nah, Pakaian ini memang ditinggal ya di memang sini. sengaja ditinggal di sini. Waktu gempa itu bermalam sini berapa hari? Ya kalau mungkinnya ada sebagian, kalau mungkinnya gempanya sudah agak mendingan lah, nggak terlalu apa lagi, sebagian turun di bawah. Tapi kalau mungkinnya kita di sini masih was-was, tetap kita tinggal di tempat kita. Ya. Kalau mungkin sudah ada istilahnya ada gempa, istilahnya kita datang mengungsi, persiapan makanan kita sudah ada, istilahnya tanam ubi, tanam pisang lah. Karena kan waktu gempa itu datang, kita kan nggak tahu kapan itu datangnya. Ini nggak dikunci ya? Ya biasanya kalau mungkinnya sudah siap rumah ini baru bisa dibuat kuncinya. Nah, tapi kalau mungkinnya modal seperti ini ya istilahnya untuk sementara aja. Enak ya pemandangannya? Apa Bu? Pemandangannya bagus. Lumayan. Terlihat laut. Ini udah rumah permanen Pak? Iya. Udah tinggal di sini? Kita tinggal di sini. Dari sini.
2013. 2013 Pindah. tinggal di sini. Dibuat rumah ini tahun 2010. Oh, pindahnya 2013. Jadi kan ada pengalaman tsunami yang terjadi di Mentawai, Bapak memutuskan untuk pindah. Buat rumah, pindah. Pondok di sini. Iya. Jadi ladang ini juga kebetulan juga kita punya, Bu. Oh, ladang ini. Iya. Berapa Bapak anggota keluarga yang akhirnya pindah? Kan jadi jauh Pak dengan sekolah. Iya, memang Bu, betul itu Bu. Tapi karena kita lihat pengalaman-pengalaman yang akhir-akhir ini ada gempa dari masyarakat di bawah itu naik, anak-anak menangis tengah malam. Jadi istilahnya kita sudah agak apalah di sini, sudah tenang kita. Lebih tenang ya. Walaupun susah kita turun ke bawah jalan kaki, cari ikan juga jalan kaki, belanja di bawah juga. Di istilahnya kita sudah agak apalah di sini, sudah tenang kita. Halo Om. Siapa namanya? Tania Om. Pas lagi tsunami di Sekakap tahun 2010, oh ini nggak bisa ini. Harus naik kita ke bukitnya ini. Ya buat pondok di sini, memutuskan tinggal, jual rumah di bawah. Kalege manu Kami mendatangi salah seorang kepala suku di pedalaman Siberut Selatan, tepatnya di Dusun Ugai, Desa Madobak. Kami menemukan ada cerita masa lalu tentang gempa bumi yang masih dipelihara oleh kepala suku atau Uma atau Sikere. Dan bagi orang Mentawai, gempa pada masa lalu adalah sebuah pertanda berkah yang disyukuri dan juga bisa menjadi pertanda buruk yang mungkin akan terjadi. Ketika mereka merasakan guncangan bumi, mereka mengucap syukur dan berbicara kepada roh yang mereka percayai yang menjaga bumi untuk berguncang dengan pelan-pelan atau moile-moile. Dengan suara pelan mereka berkata dengan tenang dan juga tidak panik. Bu ima jaga ngata, bu ima jaga bota, ada kuno tu bagasi bara kata toranai kasaibi. Ana aku enak kebaku sabeu. Tak ada kau beku mandoro kene, ku beku tabara bula beku tabara bula ku tabara. Ay nama mu urat. Oh tak lewat. Urat kau tu urat ni. Kau tu urat. Terbica. Oh tak lah meca. Lewat. Tak lewat. Tak lewat maafin lagi. Sini aku. Anay pa si Juana silikabaga khara ikya si akita ule tarebbe iko sine kana mucha kham sine anam ba ya mo tuge de si banai anai tandana da kwa kai ya anai kate banai da yatte na ikuwa kana bajadya ke dah kebu ni ya ane pad dara kudu main data kwa tempat ku geu eta si soibo di makeup tu ya te ku ya te na ku kuwa sama sepeda paraikannya sini ane mucha le kapaskadnya sini kayak gitu wes nih oh umeng le taratan anai geu umem binatang anai bara iya umem mana tu ada siang kai kuwa kai anai ada umeng le taratan anai bara anai juga kenapa kayak
Umeng mengilah si soy bilang. Dulu ni ada. Saya bilang. Tak anu kita balak. Balaknya deh. Balak. Soy bilang kok kayak. Aneh baris. Aneh baris. Wakai kai tadu nak kayak. Ah. Wakai kai. Mameng mengilah fulak gazat. Aneh baris ya. Kipa tak bulat ni ai tak nutubut tak kita. Tu sini aku pun ya tak apa. Tama ida nama pantan. Channel le men. Tak kayak ada channel men. Kau dah sini aku dah. Apa nak kau kan? Iman ke ataku puinan. Kita tulang bara ya macam ber. Tak aku pun cerita saja gimana sih. Kalau sesuatu ada rekaman tahu mah penting. Boleh. Otok bakal ibu ikap. Cara kayak bagi kakak toko si boy itu nane. Tu pada deh. Kau nggak kayak dia. Jadi akhir mana tahu. Cerita itu masih dapat kita temukan di daerah pedalaman dan sebagian masyarakat di pesisir pantai. Mereka kenal cerita gempa sebagai pertanda berkah, bukan yang perlu dikhawatirkan sebagai bencana seperti yang sekarang ini. Tapi, seiringnya waktu, persepsi itu berubah ketika kejadian tsunami Aceh 2004. Terutama pada mereka yang berada di pesisir, menganggap bahwa gempa bukan lagi sebagai pertanda berkah yang disyukuri, tapi sebagai pertanda bencana yang dikhawatirkan ancaman serupa yang akan terjadi seperti tsunami Aceh 2004. Pengetahuan atau cerita masa lalu penting untuk dijaga dan dipelihara, karena setiap proses kejadian alam seperti gempa dan tsunami adalah proses pengulangan yang mungkin akan kembali terulang di masa yang akan datang. Seperti keberhasilan masyarakat Pulau Simelu yang menjaga tradisi lisan mereka secara turun-temurun tentang Semong yang telah banyak menyelamatkan mereka dari kejadian tsunami Aceh 2004 lalu. Dari Pulau Siberut kami menuju Pulau Sipora, tepatnya di Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, salah satu daerah yang terdampak tsunami 2010. Kami mengamati beberapa kasus di relokasi hunian tetap atau huntap. Di sana ada yang memilih tinggal di huntap, ada yang masih menetap di hunian sementara atau huntara yang dibangun oleh NGO karena di sana lebih dekat dengan sumber ekonomi dan terjamin sumber air bersihnya. Lalu ada juga cerita sukses pembangunan huntap yang lokasinya masyarakat tentukan sendiri, lalu mengusulkan kepada pemerintah dan itu berhasil. Sebagian warga Dusun Bosua yang sudah menyelesaikan pembangunan rumah menempati huntap. Walau dengan keterbatasan jauh dari sumber ekonomi dan kesulitan air bersih, untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan air hujan. Permasalahan ini juga serupa ditemukan di pemukiman huntap di daerah Pagai Utara dan juga Pagai Selatan. Waktu kita tinggal di sini memang cukup sulit di sini dari awalnya. Pertama, kita tidak punya WC, terus juga kita tidak punya air minum. Pokoknya dari pertama yang kita tinggal sini, pertama WC dengan air, penerangan itu awalnya. Kalau sumber airnya, kalau air minum cuma air hujan. Terus kalau kita cari untuk mandi, air hujan juga kita bikin bak dan kamar mandi, cuma seperti itu. Lihat sumur, merah airnya. Airnya merah. Terus nggak bisa diminum.
Ini masih lumayan ini, kalau apa kuning sekali nggak bisa, sedangkan kita pegang aja lengket di tangan. Oh, lengket juga. Oke. Kalau kayak gini kan sama aja, artinya kan Tidak lepas dari bencana. iya, kita tetap ada bencana di sini. Sebenarnya bencana itu kemarin hanya sekali. Nah, ini Malah sih tiap hari ini bencananya bertutur buat kita kan itu. Warga Dusun Gobi memilih tinggal di Huntara karena jarak dengan sumber ekonomi laut masih dekat dan sumber air bersih terpenuhi. Walaupun fasilitas layanan publik seperti sekolah dan puskesmas, mereka harus tempuh lebih jauh karena berada di lokasi huntap. Makanya kami tidak mengira ada tsunami waktu itu. Makanya kami tidak sempat mengambil salah satu untuk menyelamatkan diri. Sempat kena, terus dibawa arus bersama rumah. Bersama rumah. Rumah itu kan tersandar di batang kelapa. Kemudian saya panjat lagi kelapa itu. Jadi Bapak ada di atas. Berarti melihat. Saya melihat situasi di sini kan sudah habis rumah. Semua itu sudah habis kosong. Tinggal gemuruh, bunyi gemuruh. Bapak pada malam itu merasa ragu nggak Pak? Tidak ada. Saya sebenarnya sudah siap pada saat itu, ketika pertama kali awalnya ketika ada gempa kita sudah merasakan ada sesuatu kan. Kita sebelum kita mau tiduran kita sudah persiapkan senter. Senter itu tidak terlepas di tangan kita, ada. Jadi tanda-tanda alam memberikan gejala yang tidak biasa, dari situ Bapak sudah menyiapkan kita sudah diri. tahu apa yang sebenarnya datang nanti. Jadi kita sudah siap. Jadi kita bila nanti ada sesuatu kita langsung keluar supaya jangan tertimpa rumah kan, langsung kita keluar. Jadi itulah yang tidak selamat itu karena ada keraguan-keraguan. Ya, jadi tidak berposisi dalam akal yang sehat dia kan. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena mereka ragu. Ya, hilang akal. Ya, hilang akal lah. Akhirnya mereka ya begitulah. Kalau seandainya kita masih di dalam rumah, pasti mungkin bersamaan dengan korban itu. Gitu. Warga Dusun Sao seluruhnya menetap tinggal di Huntap, yang lokasinya adalah bekas kampung lama mereka sebelum mereka pindah mendekat dengan pantai. Pasca tsunami 2010, warga menentukan dan mengusulkan lokasi Huntap yang mereka inginkan dan menolak lokasi yang diusulkan oleh pemerintah. Dusun yang terbesar di sini, penduduk yang terbanyak di sini. Pokoknya sebesar Bosua, penduduk yang terbanyak di sini. Waktu 2010 ada ini Pak, maaf, ada korban nggak di Sao? Ya, korbannya orangnya enggak, tapi korban harta di sini, rumah-rumah, ternak, isi rumah uang saja terbenam di dalam rumah yang tidak tahu kita lagi. Ya. Pemerintah itu maunya kan siamparan Kakiet, Mungan Bosua, Sao siamparan di gunung sana. Sementara lahan itu termasuk lahan APH. Jadi saya tidak mau mengganggu lahan APH. Saya bilang daripada nanti kami duduki lahan APH, lahan kami nanti digantikan untuk pemerintah, saya tidak mau. Itu bisa Pak, usulan lokasi dari warga sendiri bisa? Bisa. Makanya kan ada persetujuan yang punya tanah, seperti kami ini juga yang punya tuan, termasuk tuan tanah, maaf lah ya. Kami tuan tanah di sini, biarpun gini-gininya kami, tapi tanah luas, uang tak luas. Karena kita di pulau. Jadi ini tanah kaum ya? Ya, tanah kaum. Dan dihibahkan atau memang? Dihibahkan, harus dihibahkan, ada surat lengkapnya. Sumber airnya banyak di sini, sumber airnya Bu. Pokoknya titik-titik sumber airnya banyak di sini, apa sungai kecil, ada juga sungai besarnya.
Kalau sampai 3 bulan. Ya kalau di sungai kecil 3 bulan kemarau, untuk airnya ada sungai besar di sana sampai kemarau panjang itu enggak. Berarti dari air ini dari sungai? Ya dari sungai. Berarti cuma tinggal dialiri aja? Iya, ya, di selang. Iya. Nah ini ya, yang bagus ini. Memang airnya di sini bersih, dekat lagi. 3 ngarol. Dekat dari sumber air. Ini 75 meter dari sungai yang dibutuhkannya. Ya, 75 meter sampai ke sini. Kalau 75 meter, 1,5 roll, silahkan sampai ke sini bisa kita untuk kebutuhan air bersih. Setelah dari Sipora Selatan, kami melanjut ke Pulau Pagai, yaitu Pagai Utara dan Selatan. Melalui Sikakap, kami lebih dulu ke Pagai Selatan, tepatnya di Dusun Purorogat, Desa Malakopak. Kami mendatangi Huntap dan juga Kampung Lama. Sebagian besar masyarakat di sana masih menggantung sumber ekonominya yang berada di Kampung Lama. Namun, dalam seminggu, hanya di hari Sabtu dan Minggu mereka berada di Huntap untuk beribadah. Hari lainnya mereka berada di Kampung Lama untuk mencari ikan, lobster, kepiting, anggau, mengolah kopra, dan juga mengurus peternakan untuk dijual. Ini ada berapa kamar, Pak? 3. Oh, 3 kamar. Oh sudah ini ya, sudah pakai keramik. Kalau dari pemerintah 6x6 berapa kamar? 2 kamar. Iya. Dan kamar mandi. Iya. Enggak, kamar mandi lain. Oh, nggak termasuk kamar mandinya? Enggak, aturannya kamar mandi di sini. Ini kami tambah dengan pribadi. Oh, berarti 6x6 tuh cuma dari sini. Cuma ini batasnya. Iya. Situ batasnya. Termasuk 2 kamar ini. Iya, 2 kamar. Ini ruangannya sebenarnya. Itu Bapak tambah. Iya, ini saya tambah. Di Dusun Purorogat, Desa Malakopak, jarak antara Huntap dengan Kampung Lama hampir 20 km dengan jalan memutar ke Kampung Lama, melewati perbukitan, jalan yang licin dan berlumpur. Di sana masyarakat membangun kembali rumah dengan pondok-pondok untuk mereka tinggal selama di Kampung Lama. Putar kira-kira 20 kilo karena ke desa yang lain. 20 kilo setengah 1 jam kalau dalam kondisi jalan seperti ini. Itu jalannya tanah. Itu jalannya bukan tanah lagi. Karena udah jarang dilewati ya. Batu licin Batu, semua. ya. Terus udah tahu. Ya, yang Kampung Lama Bulaset kan? Apalagi sekarang musim licin. dapat di parit di tengah-tengah udah. Pokoknya Lebih aman kalau kita mau Kampung Lama, kira-kira lebih aman kita putar ke Bulasat atau kita jalan dari sini? dari sini jalan kaki. Jalan sini jalan kaki. Oh, sepertinya lebih aman jalan kaki kayaknya.
Sebenarnya yang ditunjuk oleh Pak Dusun itu di sini sebenarnya. Lokasi semula? Lokasi yang diinginkan oleh masyarakat. Kami juga mencoba menelusuri perjalanan dari Huntap ke Kampung Lama. Warga lokal berjalan selama 2 jam, tapi kami beserta tim kemarin berjalan hingga lebih dari 4 jam. Gimana Pak Udre? Dari tadi tau nggak yang ngeluh siapa? Siapa? Drone-nya tahu gini gue terbang aja katanya. Karena dia guncang. Ini katanya nggak betah banget ya. Jangan. Gue biasa terbang. Tahu merayap. Hasilnya berapa Pak? Apanya? Per bulan berapa gitu? Ini belum bisa kita pastikan, kadang ada, kadang enggak. Tergantung rezeki kita. Misalnya kadang 1 hari enggak dapat nih. Jadi enggak bisa kita pastikan berapa hasilnya dalam 1 bulan. Jadi Sabtu Minggu naik ke atas. Naik ke atas, ya. Berarti dari Senin sampai Jumat Sampai di sini. Kita kan punya ayam di sini. Punya ayam. Iya. Memelihara ayam itu dijual. Oh, dijual. Dijual kemana Pak? Dia di Sikakang. Jadi bisa sekalian Pak ya, jual ayam, lobster juga kan? jual lobster, Kopra. bawa kopra ya. Minggu 2 kali itu berapa banyak biasanya kopra yang dibawa? Kalau banyak orang lebih dari 1. Lebih dari 1 ton. Tuh banyak ya. Lobsternya berapa kilo biasanya? Kadang sampai 10 kilo. 10 kilo? Banyak juga ya. Kalau kita tinggal di atas menghabiskan uang sebenarnya. Kalau di atas menghabiskan uang, kalau di sini menghasilkan uang. Iya, menghasilkan. Kalau di atas bentuk apapun tetap kita beli. Semuanya yang kita beli. Uang yang kita cari selama kita di sini sampai ke atas habis semua. Salah ini sama jepitnya. Giginya ketinggalan. Tangannya kotor. Susah makan baru mau nyari. Biasanya ini Nyari. Enggak dapat.
Kalau kita lihat di bekas-bekas ini Pak, sebenarnya di sekitar sini waktu itu ada berapa rumah dan berdekatan nggak Pak rumahnya? Ya, berdekatan, tapi tidak bisa lagi kita cari. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ke sana, sebenarnya kita akan menemukan puing-puing sisa dari tsunami 2010 Pak ya? Memang bisa Pak, tapi tidak bisa lagi kita cari sekarang ini. Ini dulu rumah Bapak seberapa besar nih Pak? 12 kali 16. 12 kali 16 ya. Iya. Bapak punya berbagai macam kegiatan di Iya, Pak, ya? iya. Bapak bisa menjelaskan kejadian Pak pas waktu itu terjadi, Bapak sedang ada di mana dan keluarga dan kondisi yang ada di kampung ini seperti apa Pak? Cuma bisa tapi kalau misalnya kita perpanjangkan ceritanya seperti yang dulu, mungkin akan teringat, terbayang, nggak senang kita. Oh gitu ya. Iya. Saya goncangan sedikit, ya. Jadi lampu genset saya matikan dengan TV. Jadi, ya. Jadi kami sekeluarga langsung keluar dari rumah. Iya. Pada saat ada di rumah Bapak siapa aja Pak? Cuma kami berdua aja dengan keluarga, iya. Anak dua orang. Anak 2 orang. Iya, yang tidur. Pada saat setelah goncangan itu kami keluar. Seperempat jam kemudian, jadi terdengar suara ombak. Jadi anak kami ambil di tempat tidur waktu itu. Setelah saya suruh pemuda untuk melihat bagaimana keadaan laut, sebentar tidak menyampai ke tepi laut, datang lagi pemuda itu. Ayo kita lari, kami lari semua. Itu aja Pak, terima kasih. Tapi kalau kita bisa bayangkan kalau misalnya ini bisa terlempar sampai ke sini, ya cukup kuat berarti. Dan ya mungkin karena posisinya juga dalam bentuknya tetap di ini ya, di apa namanya, di teluk. Setelah tsunami, itu pinggiran pantai ini makin masuk ke darat apa makin jauh? Ada perubahan nggak Pak? Masuk ke darat. Makin masuk ke darat Pak ya? Masuk ke darat. Kira-kira sebelumnya sejauh mana Pak pantainya Pak? Sampai di Batu ini. Di Batu? Iya, oh yang itu ya? Iya. Berarti ada sekitar 10 meteran ya bergeser ya Pak ya? 10 meteran. Cerita Bapak tadi bahwa pantainya itu sekarang jadi semakin dekat ke sini Pak ya. Ini saya sedikit ceritakan Pak, mungkin bermanfaat juga buat kita ketahui kenapa air pantainya itu sekarang malah makin maju gitu. Kalau kita lihat kalau dia maju, berarti kan kemungkinannya pulau ini turun Pak ya. Kalau dia turun, maka air lautnya kan jadi makin masuk ke dalam. Nah, kalau kita lihat Pak, ini kita anggap Pulau Sumatera. Nah, ini ada pulau-pulau kan di sini ya, dari Simelu, nanti ada Nias, Ciberut, terus sampai Enggano di sini. Yang di sini nih Pak, bagian sini ini dia bergerak ke arah utara seperti ini. Nah, misalnya di daerah sini mungkin sekitar 6 cm per tahun. Yang ini karena dia mendorong ke sini, dia masuk ke bawah sini Pak. Ini jadi dia masuk seperti ini. Kalau kita lihat, kalau ini masuk ke dalam, ini otomatis kan bagian sininya jadi mengalami bentuk yang tidak beraturan. Jadi ada yang bagian pengangkatan, ada yang bagian yang turun. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan kita bisa melihat pulau itu sampai ke arah utara sini. Ini ada sebenarnya kalau kita lihat di laut, ada yang sudah sampai naik ke atas laut menjadi pulau, ada yang masih di bawah, tapi kita lihat memang lautnya jadi dangkal. Jadi ini yang terjadi di sini Pak. Sekarang itu kenapa para ahli mengatakan hati-hati sama Mentawai Megatrust gitu, karena ini nih sekarang dia masuk tapi dia tertahan, ini dia tetap mendorong tapi nggak bisa bergerak. Nah, itulah yang menyebabkan karena dia tidak bisa bergerak itu ada bagian yang kalau didorong itu kan dia jadi ikut turun, ada bagian yang terangkat, ada yang terikut turun seperti itu. Jadi selama gempanya belum terjadi, energinya masih tersimpan di sini, pulaunya itu turun. Nanti kalau gempanya sudah terjadi, maka nanti ada terjadi proses pengangkatan lagi. Jadi kita kemarin lihat dari gempa 2010, gempa yang sebelumnya 2007 misalnya,
itu ada proses yang kita bisa lihat. Kalau yang paling mudah waktu gempa 2004 itu Pak, Pulau Simelu itu ada kondisi yang turun, nanti keangkat lagi seperti itu. Kondisi sekarang daerah Mentawai itu seluruhnya mengalami penurunan. Pulau Sumatera itu mengalami sedikit pengangkatan di bagian sini. Itu kita bisa tahu karena ada alat yang kita pasang di seluruh Mentawai, jumlahnya cukup banyak. Seperti itu kenapa kita bisa melihat kenapa pinggir pantai itu sekarang makin masuk ke daratan. Ya. Tapi ada dulu kami dengar cerita Pak. Ada nggak benar nggak cerita itu bahwa Mentawai ini akan tenggelam? Iya, itu penjelasannya Pak sebenarnya. Jadi kalau di Jepang pun ada penjelasan. Syukur ada gempanya terjadi kalau di Jepang ya. Karena kalau misalnya tidak terjadi gempa, Jepangnya bisa hilang gitu. Karena memang selama belum terjadi gempa itu memang Pulau Jepang pun sama tuh Pak, turun terus. Makanya dikatakan tenggelam Pak. Ya. Nah tapi pada saat akhirnya terjadi gempa, dia lepas kan. Tapi Jadi nggak tenggelam benaran gimana? Ya. Nggak tenggelam benaran dia kan? Ya, tapi turun terus. Di data kita di daerah sini itu ada yang namanya tempat yang di wilayah kita ini yang nggak gempa-gempa. Jadi ada bagian yang nggak gempa-gempa, tapi ini dia terus itu beratus-ratus tahun itu dia kita lihat tuh data kita nggak ada loh gempa di situ. Itu yang istilahnya itu kondisi terkunci. Jadi dia menekan, tapi nggak pernah lepas gitu. Nanti kalau ini ditekan terus kan lepasnya lebih parah Pak. Jadi wah gitu. Nah itulah yang kita takutkan terjadinya gempa besar di Mentawai. Potensi ancaman gempa di Mentawai kekuatannya hampir sama dengan kekuatan gempa di Aceh. Diperkirakan kekuatannya hingga 8,8 magnitudo dengan guncangan yang akan dirasakan kuat. Namun waspadai juga dengan guncangan yang lemah seperti 2010 yang mungkin akan terjadi mengulang. Sayangnya 2010 pada saat gempa itu sedikit aja goyangannya sehingga nggak ngerasa takut kami. Gitu. Kalau dulu kakek menceritakan juga bahwa gempa pernah ada yang merusak, pernah ada yang meninggal pada masa lalunya. Enggak ada cerita. Enggak pernah ada kejadian gempa yang merusak dan Enggak. Apa dulu kakek juga tinggalnya di pantai? Iya. Kakeknya udah tinggal di pantai ya? Kalau orang Mentawai ini kan lebih suka tinggalnya di pantai, sudah di sepanjang sungai, sepanjang sungai itu kalau nenek moyang kami di Mentawai tidak pernah. Jadi bapak belum punya pengalaman? Iya. Belum. Cerita. Kalau tidak terjadi tahun 2010. Jadi pengalaman melihat orang yang meninggal secara massal pun kami tahunya di 2010. Iya. Karena bencana tsunami. Iya Pak. Mantap kali nih. Langsung diminum ya Pak. Ini Bapak berapa hari kalau diuntap? Kalau diuntap kita dari sini hari Sabtu naik sore, hari Minggu kebaktian gereja, hari Seninnya turun lagi ke sini. Kita faktor kehidupannya di sini. Di sini tanam apa Pak? Kelapa, pisang, semuanya ada di sini. Mencari ikan bisa. Kalau di sana ikan nggak ada, serba beli semua Bu, susah. Anak-anak yang mau sekolah juga, itu yang kendalanya. Berarti anak-anak juga tinggal di sini? Ya sekolah di Tuat Bejat ada, di sini ada Bu. Kalau di atas tinggal dengan siapa Pak? Berarti anak-anak? Tinggal sendiri di rumah. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 1 SMA. Yang satu lagi kakaknya kelas 2 SMA. Dicuciin. Ini kasih tahu. Akses arus pemerintah harus bikin jalan sampai ke bawah karena kehidupan kami di sini. Jadi kami bawa kereta bisa, semuanya akses ekonomi kami bisa dapat, bisa senang kami. Kami ambil kopra
dikasih uang di sini, baru kami bawa di atas, lalu kami beli apa saja. Habis itu balik lagi di sini. Nah, itulah kehidupan kami setiap hari. Percuma pemerintah membawa kami di atas, tapi kesengsaraan yang kami hadapi sekarang ini. Lebih senang kami di sini. Ini aja, Pak. Katika baku itu pilihku lepas kuah lah. Apa itu lele gugu, Pak? Lele gugu itu gunung tempat lokasi persiapan untuk ketika ada ombak besar sih. Kalau tsunami kan belum dikenal itu namanya tsunami. Tapi dulu dikatakan bahasanya gugu. Gugu artinya ombak besar. Kalau sama kami orang Mentawai. Jadi gunung itu tempat yang jadi persiapan ketika direlokasi atau tempat kami tinggal nanti kalau datang ombak besar, itu namanya lele gugu. Itu kalau orang bule itu tidak datang di rumah, mungkin tidak akan ada lele gugu itu kurasa. Orang bule itu datang bilang apa, Pak? Bilangnya sih gini. Menurut hasil penelitian kami, di Mentawai ini akan terjadi gugu katanya, ombak besar. Jadi kalau dapat lebih jauh dari bibir pantai. Jadi sehingga masyarakat yang ada di Asahan itu mungkin melakukan rapat atau bagaimana kan untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Jadi mereka tetapkanlah tempat yang lebih tinggi itu di Leleu Siruba, tetapi akan dirubah namanya menjadi Leleu Gugu gitu. Kadang kita kan suruh anak-anak bikin cerita. Kadang muncul di cerita itu adalah ya menceritakan peristiwa yang ini. Saya juga sebagai yang mengalami teringat, terbawa gitu. Ya, makanya saya kadang-kadang mengajar juga ada gangguan selama 3 tahun lah saya alami waktu itu. 2014 masih kita lalui. Jadi Bapak ya mengajar anak-anak untuk memberikan semacam pemulihan, sementara Bapak juga punya pengalaman. Makanya saya bilang sama anak, ya sudah nggak usah cerita yang itu dulu, kita cerita bagaimana ke depan. Makanya saya sebagai yang mengalami, mengajar juga, kadang-kadang nggak mau singgung masalah bencana, karena memang kita mengalami, apalagi ini anak ya terlepas. Sekarang ada, ini saya selamatkan juga anak ini sudah satu sekarang. Itu karena waktu kejadian itu kan sibuk kita mencari keluarga, sibuk mencari si kecil. Ya ketemu ini sudah nyawanya sudah hampir tidak tertolong karena sudah terhimpit kayu. Ya saya bongkar kayunya, saya selamatkan malam itu. Nah, ada beberapa juga yang saya tangkap terseret, kita tangkap. Ya terseret air, arus air. Itu yang kadang-kadang untuk menghilangkan itu salah satunya. Kadang-kadang kita tidak usah cerita, kadang-kadang saya suruh tugas untuk buat satu cerita, kadang disinggung masalah
keluarganya. Anak-anak yang menceritakan. Iya, jadi saya juga ikut ini. Makanya saya berikan pemahaman yang menjadi kenangan itu ke hari ini. Siapapun orang tua kita yang kita dapat hari ini, kadang ada yang ibu tirinya, ada ya, jadi kadang-kadang beda dengan dibedakan lah orang tuanya yang sudah ini. Ya, makanya kegiatan di sekolah kadang kegiatan pertanian supaya tidak terlalu banyak merenung. Gempa dan tsunami ini kan berawal dari 2004 setelah kejadian Aceh. Nah, kejadian Aceh itu saya melihat begitu banyak mata tertuju ke sana, perhatian tertuju ke sana, sehingga semua ilmuwan, peneliti dan juga media melakukan suatu kajian sehingga kajian itu menyimpulkan bahwasanya gempa potensi tsunami, kekuatan gempa di atas 6. Tandanya adalah orang dewasa tidak bisa berdiri, kegoyangannya sekitar 50 detik sampai 1 menit. Nah, setelah itu air laut surut. Setengah jam setelah air surut, gelombang tsunami sudah sampai di bibir pantai. Nah, sebenarnya di sini saya juga gimana ya? Sebagai pelaku kebencanaan di Mentawai, saya dan teman-teman menerima informasi itu dari luar, sehingga informasi itu kami sampaikan ke masyarakat Mentawai, bahasanya gempa potensi tsunami seperti ini. Nah, masyarakat menyikapi itu dan menerima informasi yang kami berikan, salah satunya saya. Tapi tahun 2010 itu tidak ditemukan apa yang dikatakan oleh informasi dari luar tadi. Di Mentawai tidak kuat gempanya 2010, air laut tidak surut. 5 menit setelah gempa berhenti, gelombang tsunami sudah sampai di bibir pantai. Ini yang membuat saya merasa siapa yang disalahkan. Tapi sebagai seorang pelaku kebencanaan, saya merasa kok saya sebagai pelaku kebencanaan salah, dan juga sebagai orang Mentawai memberikan informasi yang salah ke orang kampung saya. Ini membuat saya sampai sekarang merasa di mana letak salahnya. Nah, harapannya adalah jangan samakan suatu daerah dengan daerah lain untuk penyampaian informasinya. Nah, ketika saya turun ke lapangan, Jim, kamu yang kamu bilang kemarin nggak sama kok di Mentawai kejadian 2010. Kamu pembohong ya? Ada yang bilang gitu? Ada. Sehingga saya tidak merasa nyaman. Tapi informasi itu yang saya terima dari luar. Dan ini bukan lembaga odol-odol yang menyampaikan, kayak lembaga penelitian resmi lah. Itu yang terjadi. Nah, apa yang salah dan apa yang keliru dengan pengetahuan yang dari luar masuk ke Mentawai? Ya, maksudnya gini. Ketika informasi yang dari daerah satu daerah boleh sukses dia melakukan informasi itu, tapi kan di Mentawai beda. Makanya sebelum masuk ke melakukan sesuatu di Mentawai, tolong kaji dulu gimana sih kondisi Mentawai, apa yang harus dilakukan di Mentawai. Ini jangan udah dibungkus rapi dibawa ke Mentawai tapi nggak sesuai dengan konteksnya Mentawai. Konteks ancaman. Nah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan menolong menyertai perjalanan kehidupan kami. Walaupun mengingatkan kami kembali, tetapi ini menjadi hal yang penting untuk masa depan kami, secara khusus korban bencana tsunami 2010. Terima kasih Tuhan, peristiwa ini membuat hamba dan juga keluarga terpisah dengan anak yang kami cintai.